Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar. Namun sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa sejenak. Pembelajaran hari ini yaitu pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 4 tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Baiklah anak-anak ibu, dibuka bukunya, diambil buku catatannya agar pembelajaran kita hari ini dimulai. Adapun pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan memperkirakan sebuah informasi. Lalu kita akan belajar PPKN yaitu tentang hak dan kewajiban seorang pelajar, dan kita akan belajar tentang IPS. Masih sama seperti pembelajaran sebelumnya yaitu tentang karakteristik geografis negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, sekarang coba ibu mempunyai sebuah judul tentang sebuah sekolah untuk anak jalanan. Nah, coba anak-anak perkirakan apa fakta-fakta tentang sekolah untuk anak jalanan. Tanpa anak-anak baca sebuah artikel itu terlebih dahulu, tanpa anak-anak baca cerita tersebut. Coba anak-anak lihat di halaman 29, ada di situ sebuah tabel. Coba jawab tabel-tabel tersebut, isi tabel-tabel tersebut tanpa membaca teks yang ada pada halaman selanjutnya. Setelah anak-anak memperkirakan daripada judul sekolah untuk anak jalanan, sekarang anak-anak boleh membaca teks pada halaman selanjutnya yang berjudul sekolah anak jalanan. Lalu setelah anak-anak baca, coba tuliskan fakta yang anak-anak dapatkan dari artikel tersebut. Tuliskan pada tabel berikut ini yang ada pada halaman 31. Setelah anak-anak tuliskan, coba bandingkan apakah perkiraan yang anak-anak tuliskan pada halaman 29 apakah sama dengan fakta yang anak-anak dapatkan pada artikel yang sudah dibaca anak-anak. Apakah faktanya sama? Apakah pemikiran dan pada teks bacaan sama? Oke, setelah itu anak-anak tuliskan pada buku tulis untuk menjadi latihan. Setelah kita membaca teks tentang sekolah untuk anak jalanan, nah dari cerita itu bahwasanya kita tahu bahwa ada seorang yang rela bekerja keras untuk anak-anak di Indonesia agar memperoleh sebuah pendidikan. Jadi untuk memperoleh sebuah pendidikan itu merupakan suatu hak yang wajib didapatkan setiap anak di Indonesia. Karena apa? Seperti yang telah tercantum di pasal Undang-Undang pasal 31 ayat 1 bahwasanya setiap warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Jadi di Indonesia tidak ada istilah pendidikan hanya didapatkan oleh orang-orang kaya. Pendidikan hanya didapatkan oleh keturunan-keturunan para pejabat gitu, tidak. Tetapi semua masyarakat, semua mulai dari terendah hingga tertinggi boleh mendapatkan pendidikan. Nah, ketika kita setelah diberikan hak untuk mendapatkan sebuah pendidikan, maka seorang pelajar harus menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang pelajar. Nah, apa saja kewajiban kita sebagai seorang pelajar dalam pendidikan? Coba anak-anak
tuliskan kewajiban kita sebagai pelajar dalam bentuk tabel pada halaman 32. Pada pembelajaran 3 kemarin, kita telah belajar tentang wilayah geografis negara Singapura. Nah, hari ini kita akan mempelajari wilayah geografis mengenai negara Thailand dan Vietnam. Nah, pada buku kalian di halaman 34 dan 35 di situ telah dipaparkan bahwasannya ada negara Thailand dan Vietnam. Nah, coba dibaca informasi tentang negara Thailand dan negara Vietnam. Setelah anak-anak membaca, nah di situ telah dituliskan tentang pemerintahannya, kepala negaranya, satuan mata uangnya, di situ telah diceritakan. Lalu daerahnya bagaimana, datarannya. Nah, selanjutnya coba setelah anak-anak baca, buat dua paragraf tentang kesamaan dan perbedaannya. Pada paragraf pertama berisi tentang persamaan negara Thailand dengan Vietnam, dan paragraf kedua yaitu tentang perbedaannya, serta tentukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari setiap paragraf tersebut, atau anak-anak bisa lihat di halaman 36. Nah, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Nah, Ibu akan menjelaskan tugas yang harus anak-anak selesaikan. Yang pertama yaitu memperkirakan informasi tentang sekolah anak jalanan yang tadi telah Ibu jelaskan. Lalu membuat tabel tentang kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Nah, tugas yang ketiga yaitu kita membuat 2 paragraf tentang persamaan dan perbedaan negara Thailand dan Vietnam. Nah, paragraf yang pertama itu adalah persamaan dan paragraf kedua itu adalah perbedaan, serta tentukan gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, tugas ini difoto lalu dikumpulkan di Google Classroom. Mengapa Ibu buat di Google Classroom? Berhubung memori handphone Ibu kurang mencukupi. Nah, anak-anak kumpulkan di Google Classroom. Oke. Jika ada materi yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu. Boleh melalui chat, boleh melalui telepon. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu